ayam nabinatur kita guys kali ini yang versi panggang. Ini semua sudah diatur, dipanggang, dikasih bumbu yang spesial. Hai guys, selamat datang kembali di channel Nomaden Family Kitchen. Kali ini kami mau masak yang spesial ayam binatur khas Batak Simalungun ya guys. Ini kita persiapkan dulu perasan jeruk nipis, kita mau potong ayamnya. Karena ayam binatur ini mau kami masak versi panggang, aku persiapkan dulu arangnya ya guys. Kemudian bumbu yang kita pakai nanti kelapa gongseng aku campur dengan ketumbar disangrai ya. Ayam yang sudah kita potong ini langsung disiram dengan air mendidih. Lalu kita bersihkan bulu-bulunya. Untuk bumbu panggang ini kita bakar semuanya di arang yang udah aku hidupkan tadi ya. Bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, serai. Ini nanti semua akan kita bakar. Untuk ayamnya ini sudah dibersihkan dan juga udah dibakar supaya bersih dari bulu-bulunya dan lebih gampang mengeluarkan kulit kakinya ya. Untuk ayam nabinatur ini memiliki aturan dan teknik untuk memotong bagian-bagian ayamnya. Karena nanti bagian ayamnya ini akan disusun secara rapi di piring sajian. Ini yang pertama bagian sayap, kemudian pahanya, dilanjut dengan bagian-bagian ayam lainnya. Jadi dipastikan ini semuanya dipotong secara teratur ya. Ayam binatur ini sering disajikan dalam acara adat Simalungun atau bisa juga disajikan atau diberikan kepada anak atau orang tua dalam bentuk ucapan syukur dan doa untuk mendoakan kehidupan supaya lebih teratur. Ini ayamnya dipotong-potong dulu, dikeluarkan isinya. Sedangkan bumbu yang aku bakar tadi ini udah matang, langsung kita sisihkan. Ini dilanjut pemotongan ayamnya. Jadi semua ada step-step yang harus diperhatikan ya. Setelah dipotong, bagian-bagian ayamnya ini akan dipanggang. Dipanggang menggunakan arang ini akan rasanya semakin enak ya guys. Setelah matang, langsung kita sisihkan dulu. Dilanjut dengan memanggang sampai semua bagian ayamnya itu matang ya. Untuk bagian yang di file tadi, bagian dadanya ini disisihkan guys. Karena itu nanti akan kita rebus, disajikan sebagai namalum. Untuk bumbunya yang sudah matang tadi aku kupas-kupas dulu, jadi dipastikan ini bersih ya guys. Dikupas-kupas dulu semuanya setelah dibakar, lalu kita haluskan. Kelapa gongsengnya juga ini udah aku haluskan. Kita lanjut dengan menghaluskan bumbu. Ini ada andaliman, kunyit, jahe, kemiri, bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai merah, boleh ditambahkan cabai rawit kalau suka pedas, kemudian serai. Ini semuanya kita bakar lalu dihaluskan. Aku blender aja ya guys supaya lebih cepat. Setelah halus, ini kita sisihkan dulu. Tambahkan dengan garam ya. Jadi bumbu-bumbunya sudah aman, lanjut kita rebus bagian dada ayam yang sudah di file tadi ya. Ini direbus sekitar 1-2 menit aja, nggak perlu terlalu lama ya. Semuanya udah matang, selanjutnya tahap pemotongan ayamnya. Dipotong sesuai dengan aturan-aturannya. Jadi ini nggak sembarangan memotong ya guys, makanya aku masih kurang paham untuk memotong. Jadi bapak aja yang memotong ya guys, karena dia
orang Simalungun asli, kalau aku orang Batak Toba ya guys. Jadi masih belajar dalam hal ini ya. Oke, pisau harus tajam. Jadi memotong ayam ini dipastikan pisaunya tajam ya guys, supaya pemotongan ayamnya itu bagus atau tidak hancur ya. Dan ini semua dipotong dengan rapi. Dicek dulu bumbunya apakah sudah pas garamnya. Dilanjut dengan pemotongan ayam dan memilih bagian-bagian ayam yang akan disusun. Lalu persiapkan bumbu, campurkan kelapa gongsengnya dengan bumbu yang tadi. Boleh ditambahkan sedikit garam karena tadi kelapa gongsengnya kan belum kita kasih garam. Lalu bumbu ini akan dibalur ke semua bagian ayam yang akan disusun. Ini anak-anak juga ikut belajar ya guys. Jadi supaya sajian tradisional ini tidak punah, ini perlu kita ajarkan terhadap anak-anak ya. Jadi saat kita menyajikan seperti ini, mereka akan banyak sekali pertanyaan. Ini tentang masakan apa dan kenapa harus begini, ini untuk apa, kenapa cara masaknya seperti ini. Jadi semuanya kita jelaskan supaya nanti ke depannya anak-anak juga paham tentang makanan ini ya. Ini bagian ayamnya sudah disusun mulai dari kaki, paha, bagian tengahnya, kepala, dan juga ekornya. Jadi saat ayam ini disajikan atau diberikan kepada orang yang akan kita upah-upah atau diberikan ayamnya, ini harapan dan doa kita kehidupannya lebih teratur dan juga rezekinya lancar begitu ya pada konsep adatnya. Sisa bagian yang tidak ikut disusun ini akan dicincang secara halus. Jadi semua bagian-bagian ayamnya itu dicincang dan ini butuh tenaga ya guys. Harus sabar, harus telaten karena ini akan dicampur semuanya dengan bumbu-bumbunya. Ini anak-anak juga penasaran dan pengen coba. Ini dia bagiannya akan kita campurkan ke dalam bumbu racikan tadi. Lalu disusun di bagian ayam yang udah kita susun tadi, bagian-bagian yang belum terisi. Jadi dipadat-padatin ya. Seperti ini. Ulang lagi. Kita masukkan ke dalam bumbu. Itu dapat dahi kan? Sama ayam yang mana? Nanti kita ngomong ya bang. Lagi fokus. Untuk ayam yang direbus tadi, ini akan dipotong-potong disajikan dengan nama namalum. Disajikan dengan sedikit garam, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit. Ditambah dengan bunga raya. Kemudian dibungkus di dalam daun pisang. Itu tinggi banget. Lepas. Tuh, hujan tuh kan. Oh ya, ininya. Sakit. Kalau di kampung biasanya banyak kita temukan bunga raya yang mekar. Kali ini aku dapat bunga rayanya kurang mekar ya guys. Tapi nggak apa-apa. Ini kita sajikan komplit semuanya. Inilah dayok nabinatur atau ayam yang diatur yang sudah kita buat dan siap untuk disajikan. Biasanya penyerahan dayok nabinatur ini disertai dengan air jeruk. Jadi jeruk purut ini diambil 1 buah, kemudian dipotong persegi seperti ini.
Lalu setiap sisi-sisinya itu diisi dengan kunyit yang dipotong-potong atau diiris tipis. Kemudian diisi dengan lada hitam sekitar 7 butir. Lalu dicelupkan di air minum. Ini dia air jeruk purut, dan juga biasanya disajikan dengan pisang, nasi putih, dan juga air putih. Semua sajian ini memiliki makna, yaitu Dayok Nabinatur sebagai seserahan kepada orang yang akan kita berikan doa-doa. Kemudian pisangnya ini si pangalamboki atau supaya memberikan kelembutan. Kemudian air putih dan nasi. Jadi ayam Nabinatur ini akan kita serahkan kepada Bapak sebagai doa bagi dia. Sekaligus kita mendoakan supaya dia sehat-sehat, lancar rezeki, dan kehidupannya semakin teratur. Biasanya Dayok Nabinatur ini juga diberikan pada acara-acara adat, termasuk adat pernikahan ya. Semakin bersih, semakin segar sesuai dengan. Jadi inilah video dari Nomaden Family Kitchen kali ini untuk memasak makanan tradisional khas Batak Simalungun, Dayok Nabinatur versi panggang ya guys. Lihat pisang sepengalaman boki, palabok sesudah kapar muluan. Amin. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa di surga, kami berdoa dan syukur. Kita juga masih belajar dalam hal ini, dan setiap daerah biasanya ada perbedaan sedikit dalam penyajian. Jadi kami mohon maaf kalau ada yang kurang sesuai dengan sajian yang biasanya teman-teman lakukan di keluarga atau di adat Simalungun ya. Karena kita sama-sama belajar. Dan ini yang kita sajikan adalah merupakan ajaran dari orang tua yang biasanya dilakukan di rumah. Jadi kami mau makan dulu guys. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat. Nantikan terus video dari Nomaden Family Kitchen. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye. Terus itu bukan telur itu. Binatur. Oke.